Teman-teman, Colby Covington akhirnya dapat panggung buat balik nunjukin siapa dirinya, dan dia nggak nyanyain kesempatan itu. Di ajang Real American Freestyle 05 yang digelar di Amerant Bank Arena Sunrise, Florida, Covington tampil buas dan mendominasi total. Lawannya bukan kaleng-kaleng, Luke Rockhold, mantan juara kelas menengah UFC. Tapi malam itu nama besar Rockhold terasa seperti sekedar angka di poster. Covington mengakhiri segalanya lewat technical fall, cepat, tegas, dan tanpa drama berlebihan. Buat Covington, laga ini bukan cuma debut di RAF, ini soal harga diri, soal pembuktian, soal mengingatkan dunia kalau dirinya masih relevan, masih lapar, dan masih berbahaya. Apalagi situasinya nggak ideal sejak awal. RAF 05 sempat kehilangan magnet besar karena Bonikal batal tampil melawan Yoel Romero, dan otomatis beban hiburan praktis jatuh ke pundak Covington. Sebagai main event dadakan, dia tahu kalau satu kesalahan saja bisa bikin semuanya runtuh. Tambahan lagi, Covington datang dengan beban mental yang berat. Di oktagon, dia sudah lama nggak merasakan kemenangan. Terakhir kali tangannya diangkat terjadi di awal 2022. Sejak itu, namanya lebih sering muncul di kolom kontroversi ketimbang kolom kemenangan. Usia juga nggak muda lagi. Di angka 37 tahun, banyak yang mulai menganggap Chaos sebagai bintang yang cahayanya mulai meredup. Tapi di atas matras RAF, semua keraguan itu seperti dihapus paksa. Covington tampil rapi, agresif, dan penuh kontrol. Tekanan konstan, tempo tinggi, dan gaya khasnya yang bikin lawan kelelahan pelan-pelan. Rockhold dengan segala pengalaman dan statusnya dipaksa bertahan dalam posisi defensif hampir sepanjang laga. Sampai akhirnya pertandingan dihentikan lewat technical fall, sinyal jelas bahwa ini adalah malamnya Colby Covington. Bukan Covington namanya kalau selesai bertanding langsung turun nada. Justru sebaliknya, kemenangan itu jadi bahan bakar buat ambisi yang lebih besar. Dia langsung mengarahkan pandangan ke legenda hidup UFC, Georges St-Pierre. Tantangan itu terasa seperti kombinasi antara keberanian, nostalgia, dan sedikit kegilaan khas Covington. Tapi justru disitulah daya tariknya. Dia paham betul bagaimana cara mencuri perhatian. Penampilan solid di RAF ini terasa makin manis karena beberapa hari sebelumnya, posisinya di UFC justru dipertanyakan oleh bosnya sendiri. Dana White secara terbuka mengakui bahwa posisi Covington di peringkat kelas welter terasa janggal, mengingat minimnya kemenangan dalam beberapa tahun terakhir. Walau begitu, faktanya Covington masih bercokol di peringkat 14 besar, sebuah status yang bikin banyak orang bingung, termasuk petinggi UFC sendiri. Isu peringkat ini sebenarnya sudah lama jadi duri dalam daging UFC. Dana White berulang kali mengkritik sistem ranking dan bahkan sempat melempar wacana perombakan total. Dan Covington dengan segala kontroversinya jadi contoh paling gampang buat disorot. Popularitasnya menurun, hasil di oktagon stagnan, tapi namanya tetap bertahan di daftar elit. Reaksi Covington atas semua itu bisa ditebak. Dia sama sekali nggak terlihat terganggu. Justru sebaliknya, dia tampil percaya diri, arogan, dan penuh klaim tentang siapa dirinya dan apa yang sudah dia capai. Buat Covington, angka di sebelah namanya nggak pernah mendefinisikan nilai dirinya. Dia merasa statusnya jauh lebih besar dari sekadar ranking. Yeah, absolutely. I felt good at this weight class. I know I'll do good at 185. I have unlimited endurance, so at middleweight I'll have a lot more endurance and feel better. So, I felt stronger than him tonight, and I know he weighs probably 20-30 pounds more than me, so you might see me in my next fight, maybe in the White House at middleweight. Dan di titik inilah muncul pertanyaan besar. Kemana arah karir Covington selanjutnya? Dengan usia yang menua, posisi UFC yang makin abu-abu, dan kini menemukan panggung alternatif di RAF, bukan nggak mungkin Chaos mulai mempertimbangkan masa depan di luar oktagon. Gulat gaya bebas menawarkan risiko lebih kecil, sorotan besar, dan kesempatan buat tetap relevan tanpa harus menunggu antrian panjang di UFC. Teman-teman, Arman Tsarukyan kelihatannya belum puas kalau cuma dikenal sebagai monster kelas ringan UFC. Buat dia, oktagon bukan satu-satunya panggung buat ngetes ego, teknik, dan mental bertarung. Setelah debutnya di ajang gulat gaya bebas RAF 05 berakhir sukses besar, Arman nunjukin satu hal penting. Dia nggak mau berhenti cuma di satu eksperimen. Dia pengen lebih. Lebih keras, lebih serius, dan lebih berbahaya.
Kemenangan dominannya atas Lance Palmer di Amaran Bank Arena jadi semacam pintu pembuka, bukan cuma buat RAF tapi buat ambisi baru Tsarukyan di dunia grappling tanpa kuncian dan cekikan. Di atas matras tanpa ancaman submission, Arman ngerasa lebih bebas buat adu fisik, adu tenaga, dan adu teknik murni. Risiko cedera lebih kecil, tapi gengsi tetap besar. Dan dari situ nama Michael Chandler langsung masuk ke radar. Buat Tsarukyan, Chandler adalah target yang pas, bukan cuma karena sama-sama petarung UFC, tapi juga karena latar belakang Chandler sebagai pegulat tulen. Arman melihat ini sebagai duel yang adil, duel yang jujur, dan duel yang bisa bikin banyak orang terdiam. Di MMA, Tsarukyan merasa levelnya sudah terlalu jauh, tapi di gulat gaya bebas, disitulah Chandler mungkin masih punya secuil peluang buat berdiri sejajar. And I would absolutely smash Arman Tsarukyan in a wrestling match after watching him tonight. Now, Arman paham betul perbedaan dunia MMA dan gulat murni. Dia sadar, walau grappling jadi senjata utamanya di UFC, tetap saja dia bukan pegulat sejak kecil. Dia petarung MMA yang beradaptasi. Makanya RAF jadi laboratorium hidup buat dia. Tempat buat mengasah skill, nambah jam terbang, dan menguji diri tanpa resiko langsung ke karier UFC-nya. Bukan cuma Chandler yang ada di kepalanya, Arman juga mulai melirik nama-nama besar dari dunia gulat murni, Kyle Dake misalnya. Pegulat kelas dunia, juara dunia, peraih medali olimpiade, simbol dari puncak gulat gaya bebas. Buat Tsarukyan, ini bukan soal menang atau kalah, ini soal naik kelas. Soal ngerasain langsung seperti apa jurang perbedaan antara petarung MMA dan pegulat profesional sejati. Arman cukup realistis, dia tahu petarung MMA belum ada di level yang sama dengan pegulat murni, tapi justru di situ tantangannya. Rencananya jelas, mulai dari lawan petarung MMA yang punya latar belakang gulat, bangun pengalaman, lalu pelan-pelan naik ke level monster gulat dunia. Mentalitasnya sederhana, kalau mau jadi yang terbaik ya harus berani masuk ke kandang singa. Di balik semua ambisi itu ada satu faktor besar yang bikin Tsarukyan makin gelisah, situasi UFC. Sebagai penantang nomor 1 kelas ringan, Arman justru dilewati begitu saja. Kesempatan perebutan gelar interim malah jatuh ke tangan Paddy Pimblett dan Justin Gaethje. Padahal Tsarukyan tersedia, siap, dan secara ranking paling layak. Keputusan UFC itu bikin banyak orang di komunitas MMA geleng-geleng kepala. Tapi Arman gak mau larut dalam drama. Dia memilih tetap aktif, tetap bertanding, tetap tajam. RAF, jadi jalur pelarian yang produktif, bukan sekadar pelampiasan emosi. Soal pertarungan interim itu sendiri, Tsarukyan jelas punya kepentingan. Dia lebih berharap Justin Gaethje yang keluar sebagai pemenang, bukan karena benci Paddy, tapi karena realita. Arman percaya Gaethje adalah tipe petarung yang gak main menghindar. Kalau Justin pegang sabuk, peluang duel mereka terbuka lebar. Sebaliknya, kalau Paddy yang menang, Tsarukyan merasa pertarungan itu bakal dihindari sejauh mungkin. I want Justin to beat Paddy. Yeah. Because Justin he's gonna fight with me, but Paddy, if Paddy wins, he's gonna try to avoid me and trying not to fight me because he's not man like Justin. Pandangan itu memperlihatkan sisi dingin Arman. Dia nggak cuma mikir soal siapa yang populer, tapi siapa yang berani. Buat Tsarukyan, keberanian itu mata uang utama di dunia tarung. Dan selama sabuk UFC belum ada di pinggangnya, dia akan cari panggung lain buat membuktikan kalau status penantang nomor 1 itu bukan omong kosong. Tantangan ke Michael Chandler di atas matras bukan sekadar trash talk, melainkan pesan. Pesan bahwa Arman Tsarukyan siap bertarung di mana saja, dengan aturan apa saja, selama itu adil dan jujur. MMA, gulat, grappling, semua dianggap medan perang. I see Michael Chandler is calling out somebody. He was running out from the UFC. Maybe here he's not gonna be a little girl like always, and he's gonna take wrestle with me because his background, he's a wrestler. I'm not a wrestler, you know. I'm just MMA fighter. Yeah, I wrestle a lot, but still, maybe here he has a little bit chance to win me, but in UFC zero chances. Dan teman-teman, kalau UFC belum siap kasih dia apa yang pantas, Tsarukyan jelas nggak akan duduk manis. Dia akan terus bergerak, terus menantang, terus bikin namanya menggema, bukan cuma di oktagon, tapi juga di atas matras gulat dunia. Karena bagi Arman Tsarukyan, diam itu bukan opsi, dan satu kesempatan jelas nggak akan pernah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.